Pengertian manajemen sumber daya insani adalah ilmu seni yang mempelajari tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Pentingnya sumber daya insani ada 3. Yang pertama, untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Yang kedua, untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Fungsi manajemen sumber daya insani ada 4. Yang pertama ada planning, yaitu perencanaan. Yang kedua organizing, yaitu organisasi. Yang ketiga accounting, yaitu pengarahan. Yang keempat ada controlling, pengendalian. Fungsi dan tugas sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar yang diperoleh satu sumber daya manusia yang saling memberikan manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum untuk memfokuskan pada sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Kegiatan perencanaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan pekerjaan manajemen sumber daya manusia yang mengandung ketidakpastian karena ada beberapa faktor peramalan terhadap kecenderungan lingkungan bisnis yang terus bergerak sangat dinamis. Merencanakan sumber daya manusia atau karyawan secara efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan demi terwujudnya tujuan perusahaan. Proses pengangkatan dan pemberhentian dengan kebutuhan perusahaan ini meliputi beberapa cara. Yang pertama adalah rekrutmen calon pelamar pekerja, yang kedua seleksi calon pekerja sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan, yang ketiga mengadakan proses pemutusan hubungan kerja baik kepada karyawan. Manajemen sumber daya manusia perlu hati-hati saat menyaring calon karyawan. Proses rekrutmen ini dan evakuasi pekerjaan diantara lain ialah blanko lamaran, interview, tes psikolog, serta pengecekan referensi. Yang ketiga ada pengupahan tunjangan upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Yang pertama ada keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan. Yang kedua, pembayaran upah yang adil, wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Yang keempat, penilaian kinerja pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian tersebut meliputi beberapa cara. Yang pertama adalah penilaian evakuasi kinerja karyawan atau pegawai. Yang kedua, analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai. Yang ketiga, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Yang kelima ada pelatihan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawan serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Pelatihan dan pengembangan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti perancangan serta penerapan program-program pelatihan beserta program evaluasi. Yang keenam ada keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada yang pertama, perencanaan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Yang kedua ada penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. Yang ketiga ada penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan. Yang keempat ada perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Yang ketujuh ada penerapan efektif hubungan kerja. Kegiatan ini bisa dilakukan antara lain yang pertama adalah saling menghormati hak-hak antara karyawan atau pegawai. Yang kedua, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerjaan yang disampaikan. Yang ketiga, melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Tujuan sumber daya manusia adalah
memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan, karyawan, atau pegawai yang dimiliki kinerjanya tinggi, selalu siap mengatasi perubahan serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara legal. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa begitu pentingnya bagi kita dalam memahami sumber daya manusia agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, dan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk saya dan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even